Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Teologi Islam akan menjelaskan tentang konsep ikhtilaf dalam ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar pemikiran ikhtilaf. Secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab, ikhtilafa, yaktalifu, ikhtilafan, yang berarti perselisihan. Adapun lawan kata dari ikhtilaf ialah ittifaq, yang artinya kesepakatan atau kesesuaian. Sedangkan secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks syariat demi mengonfirmasi kebenaran. Ada beberapa sebab mengapa suatu perkara bisa menjadi masalah yang tidak disepakati hukumnya, antara lain, yang pertama, berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Yang kedua, adanya perbedaan penilaian derajat suatu hadis di kalangan ahli hadis. Yang ketiga, saling berlawanan dalil mengenai suatu kaidah. Yang keempat, adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum setelah sumber yang disepakati. Meski demikian, ikhtilaf tidak boleh terjadi dalam semua lingkup. Ia hanya boleh terjadi pada lingkup yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, ikhtilaf yang diharamkan adalah ikhtilaf pada nas yang sudah qat'i tsubut dan qat'i dilalahnya yang tidak memiliki multitafsir. Bahkan para ulama telah sepakat di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian prinsip agama Islam yang berlaku universal dan sebagai rahmatan lil alamin. Dalam sistem kapitalis, pemilik harta atau sumber daya di alam ini adalah manusia. Karenanya, manusia dengan kemerdekaan yang dimilikinya dibolehkan memiliki sebanyak dan sebesar-besarnya harta yang ada di alam ini. Semakin banyak yang dapat dikuasainya, semakin berkuasalah ia. Kendati demikian, untuk memiliki harta tertentu ada mekanisme yang harus dilalui. Salah satu caranya adalah dengan membeli materi atau harta yang diinginkan. Harta yang sudah dibeli, maka harta itu menjadi milik sang pembeli. Di dalamnya melekat hak-hak terhadap harta yang dibelinya tersebut. Dalam konteks Islam, konsep hak milik ini dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, dari tujuan fikih muamalah atau ekonomi Islam. Yang kedua, dari sisi teologis dalam konteks fikih muamalah. Milik sebagai penghususan seseorang terhadap suatu benda yang kemungkinannya untuk bertindak hukum terhadap harta benda itu sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara. Sebut saja misalnya ia berhak untuk melakukan tindakan hukum seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain. Konsekuensinya, orang lain tidak boleh bertindak hukum terhadap hartanya. Para ulama fikih menyatakan ada 4 cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam. Yang pertama, melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya yang dalam Islam disebut sebagai harta mubah. Yang kedua, melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang lain atau suatu lembaga hukum seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Yang ketiga, melalui peninggalan seseorang seperti menerima harta warisan dan ahli warisnya yang telah wafat. Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang sama ada hasil itu datang secara alami seperti buah di kebun, anak sapi yang lahir atau hasil dari keuntungan dagang. Manusia hanya boleh menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif taksir, menjadi mudah bagi kita untuk memahami mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah dalam kaitannya dengan harta. Allah memberikan kepada manusia hak istiqlal, yaitu hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta untuk kebaikan kehidupan manusia dan isi semesta. Allah memberi manusia hak memiliki, namun bukan kepemilikan mutlak. Dalam bahasa yang berbeda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan dirinya kepada manusia untuk mengelola sumber daya yang ada di alam ini untuk sebesar-besar kemakmuran manusia. Manusia itu setidaknya dilihat dari dua perspektif. Ada manusia yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk berusaha dan menghasilkan harta, namun ia tidak mau melakukannya. Sifat-sifat malas menguasai dirinya sehingga potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dikembangkannya.
Sumber daya alam yang berlimpah itu tidak dapat diolahnya sedemikian rupa sehingga tidak ada nilai tambah yang bisa dilakukannya. Jangankan memberikan nilai tambah, memanfaatkan apa saja yang ada ia tidak mau melakukannya. Ia berharap ikan yang ada di laut atau di sungai segera menepi dan mendekat ke arahnya hanya sekali sentakan tangan. Ia berharap padi di sawah segera tumbuh dan berbuah langsung menyerahkan diri ke hadapannya tanpa ada upaya apapun yang dilakukannya. Manusia seperti ini bukanlah objek tempat menyalurkan harta benda. Mereka yang berada di kelompok ini hanya membutuhkan perubahan sikap, pergeseran paradigma berpikir, dan perubahan cara pandang. Potensi mereka harus dikembangkan sehingga menjadi pribadi yang produktif. Sebaliknya, ada manusia yang mau dibolak-balik kemampuan mereka tidak akan memiliki kemampuan apa-apa. Sebut saja orang-orang miskin yang mengalami kelemahan berganda. Tidak saja fisiknya yang lemah, namun aksesnya terhadap sumber-sumber produksi juga tertutup sama sekali. Demikian juga dengan anak-anak yatim, yang mereka sejatinya mereka memerlukan perlindungan dan pengayom sekaligus orang-orang yang menjamin kelangsungan hidup mereka, tentu saja sampai mereka akhirnya nanti bisa tegak atas kakinya sendiri. Adapun persoalan berikutnya adalah bagaimana agar konsep istiqlal itu sukses dijalankan oleh manusia. Meminjamkan talaah yang dilakukan oleh Muhammad Ja'far dari dalam teologi ekonominya, ia mengatakan bahwa hikmah yang dapat dipetik dari konsep istiqlal ini adalah: pertama, bekerja keras, kreatif, dan inovatif. Dalam mengelola alam ini tentu saja kreativitas dan inovatif. Hanya dengan cara itulah nikmat atau sumber daya alam yang disediakan Allah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kedua, membangun organisasi atau kerjasama tim. Tentu saja manusia tidak dapat sendiri mengelola alam ini. Kita memerlukan orang lain untuk saling bekerja sama. Bukankah kemampuan dan keahlian kita terbatas? Jika kita berhasil membangun organisasi kerja dan tim yang kuat, maka ada banyak sumber daya alam yang bisa kita eksplorasi dan tentu saja nilai gunanya juga semakin besar. Ketiga, implikasi dari organisasi dan kerja tim itu, maka kita mesti membangun manajemen kerja yang unggul, yang memungkinkan semua potensi termanfaatkan secara maksimal. Yang keempat, mengembangkan budaya syukur dan tradisi berbagi. Sepatutnya manusia selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Bukan saja Allah anugerahkan sumber daya alam yang sangat kaya, tetapi Allah juga berikan kewenangan untuk mengelolanya. Bahkan kebebasan untuk memanfaatkannya sebatas masih berada di koridor yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia harus selalu bersyukur. Dan salah satu bentuk syukur itu adalah dengan cara berbagi kepada sesama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Hajrah. B. Konsep istiqlal. Istiqlal artinya perwakilan. Konsep ini mengajarkan bahwa Tuhan Islam Allah adalah pemilik mutlak seluruh ciptaannya di alam raya, termasuk segala harta kekayaan yang dipunyai atau dikuasai oleh manusia. Adapun manusia hanyalah pemilik relatif atau penguasa sementara. Harta kekayaan dimaksud dalam kaitan ini manusia berkedudukan sebagai wakil Allah yang beroleh amanat untuk memelihara dan memanfaatkannya, dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya dan amanat tersebut. Istiqlal merupakan salah satu materi ajar ekonomi Islam, khususnya materi ajar dalam teori kepemilikan sumber daya. Materi ajar lain dalam teori kepemilikan diantaranya pemilikan harta kekayaan, pemanfaatan, faktor-faktor produksi, distribusi sumber daya ekonomi, dan kepemilikan tanah. Materi terakhir ini beroleh perhatian khusus dan dibahas secara sangat terinci dan mendalam. Istiqlal bermaksud wakil yang diberi kuasa di dalam konteks ekonomi Islam yang berpaksikan kepatuhan kepada unsur Rabbani atau ketuhanan, untuk menguruskan kekayaan yang diberikan kepadanya untuk dibelanjakan kepada perkara-perkara yang dibenarkan disyarah oleh yang disyurkan
oleh syarak. Di dalam konsep istiqlaf ini, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atau al-amin. Segala sesuatu itu, apa yang ada di langit dan di bumi, dan antara keduanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah sebagai penjaga dan pemegang amanah sahaja. Jika seorang itu diberikan kekayaan yang banyak, maka ia bertanggung jawab untuk membelanjakan kepada orang-orang yang tertentu dengan mengeluarkan zakat, sedekah, dan lain-lain. Pembelanjaan pada jalan Allah yang sesuai dalam hadis qudsi ada dinyatakan yang dimaksud harta adalah hartaku, kaum fakir miskin adalah keluargaku, dan orang-orang kaya adalah wakilku. Jika para wakilku bersikap bakhil terhadap keluargaku, niscaya aku timpakan malapetaka kepada mereka dan aku tidak mempedulikan mereka lagi. Masuk ke yang bagian C, konsep istiqlaf dalam ekonomi Islam. Konsep istiqlaf hanyalah merupakan landasan etika, satu-satunya materi etika dalam ekonomi Islam. Subjek-subjek bahasan dalam ekonomika Islami syarat akan berbagai letakan etika. Pengajaran dan penanaman etika kepada pembelajar ilmu ekonomi tidak perlu malu-malu atau merasa turun gengsi untuk merujuk ke ekonomi Islam. Dengan istiqlaf, para pelaku ekonomi dapat terhentas dari kekerdilannya sebagai homo economicus, kembali bermartabat sebagai manusia yang utuh. Para pelaku ekonomi serta pemain bisnis akan keluar dari rimbanya, melepaskan semboyan yang menang adalah yang kuat, atau survival of the fittest. Mereka akan kembali ke dunia yang dijanjikan dengan semboyan baru, berlomba-lomba dalam kebajikan, atau fastabiqul khairat. Antara kelebihan konsep istiqlaf dalam ekonomi Islam adalah: yang pertama, ia membolehkan harta kekayaan disebarkan kepada seluruh masyarakat yang memerlukan, lantas melahirkan perasaan kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, ia dapat melahirkan si kaya yang tidak sombong serta bakhil. Yang ketiga, ia dapat menjadikan si kaya dengan ikhlas dan mudah untuk menurut perintah Allah, terutama yang berkaitan dengan hukum hakam yang melibatkan kekayaan dan pengurus harta. Yang keempat, ia dapat dijadikan sandaran untuk mengenakan cukai kepada golongan kaya supaya harta kekayaan negara dapat diagihkan dan digunakan untuk keperluan masyarakat. Yang kelima, ia dapat memberikan hak kepada kumpulan pimpinan orang Islam untuk mengawal orang-orang yang diberikan harta kekayaan supaya tidak menggunakan harta mereka secara mubazir dan bermewah-mewah yang boleh memoroskan ekonomi sebuah negara dan nilai masyarakat. Yang keenam, dapat memperkuatkan jiwa orang-orang miskin supaya menuntut hak mereka daripada si kaya dan kerajaan yang bakhil, karena dalam kekayaan mereka terdapat hak orang miskin yang perlu dipenuhi. Dengan ini jiwa si miskin akan merasa yakin untuk menuntut hak mereka.